Nah, sebarkan di tengah, gimana kelihatannya? Iya. Benar lah. Belum gak kau? Sampai pindah duduknya. Awas. Apa namanya, Bang? Ini, Bang. Abrul bisa dengan seketika Hah? Maju. Jagakan lejunya. Facebook. FB-nya apa namanya? NH Queen. Kita dapat nasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yusyriku ghairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min hikmati fadlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima kalimat Muhammad. Al-Hadis al-Qur'an. Hadratan ulama wa hadratan ulama wa hadratan fudala wa nafsu bis-sidqi al-Ustaz Haji Aswati Islahi selaku mubaligh
penceramah yang akan mengisi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Mabrur 1446 Hijriah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan selalu dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala di rabbal alamin. Yang tak lupa juga kami hormati Ketua Masjid Mabrur Bapak Budi Prasetyono Esa. Yang juga kami hormati Ketua PHBI Masjid Mabrur Bapak Sudamri Ismail Masjid. Segenap imam Masjid Mabrur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa juga para undangan, para jemaah hadirin yang berkenan menghadiri undangan panitia Hari Besar Islam Masjid Mabrur yang pada malam hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang turut hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan acara demi acara yang kita lalui bersama ini diberikan oleh Allah keberkahan, keridhaan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara demi acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat salawat Muhammadiyah. Acara yang kelima acara inti yakni Mau'izatul Hasanah. Kemudian acara keenam bacaan salawat Hubbi, dan acara selanjutnya doa, dan yang terakhir penutup. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita sama-sama melafazkan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara demi acara yang akan kita lalui pada malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tasdidiyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Begitu acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana hari ini akan dibacakan oleh Ustaz Asmuni SPDI dan Sari Tilawah Ustazah Nur Hasanah DPD. Kepada beliau dihadirkan. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. لقد كان لكم في
ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan jika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar ini karena kebenarannya, dan mengazab orang yang munafik jika dia yakin atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah penggunaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan mendengarkan dengan ayat suci Al-Quran tadi menambah Tuhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Acara selanjutnya yakni salawat Muhammadiyah, di mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Firdaus SAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fakazara syuqarabahu wa istibashara wasdada kursi haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وظلت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PHBI Masjid Badrul, di mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Sunardi SHMSI kepada Bapak Sunardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama marilah kita bersama-sama membaca puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya, rumah yang suci, rumah ibadah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam ini kita memperingati lahirnya dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang sempurna, nabi akhir zaman, nabi yang membawa syafaat kita di akhir zaman. Salam dan salawat kepada kita gunakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang menerang kita dari dunia kegelapan hingga kebenaran, sehingga kita bisa beriman sampai saat ini, beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW hingga di akhir zaman. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz sekalian, pemuda agama dan masyarakat, wabil khusus yang saya hormati yaitu Bapak Ketua Masjid Mabul beserta jajarannya, yaitu Bapak Haji Budi Prasetyono SHMSI, dan juga saya memberikan terima kasih kepada sesepuh yaitu Bapak Haji Budari dan Bapak Haji Ibrahim Haji Muhammad Tauhid, merupakan sepuh di masjid ini. Dan itu juga kita yaitu Bapak Haji Rasuli yang selalu sepuh yang usianya mungkin adalah salah satu yang ada di sini yang paling tua. Dan juga saya terima kasih juga kepada ibu yang mana memang semangat yang luar biasa, khususnya yang ada di kampus pada saat ini, yang aku saja luar biasa, yang mudah-mudahan kita dengan lahir yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi bisa melihat syafaatnya yang kita perlukan, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, Nabi dilahirkan itu rahmat. Mungkin saya mengenal motivasi di antaranya pernah iblis menangis itu ada 4 sebenarnya. Pertama, dia dituduh Allah. Kedua, dia dikeluarkan dari surga. 4, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi iblis dengan kelahiran Nabi Muhammad yang menangis. Karena Nabi sebab, karena Nabi Muhammad yang akan membawa umat-umatnya ke jalan kebaikan. Dan itu membuat kita tetap beriman kepada Allah SWT. Yang
keempat seluruhnya surah Al-Fatihah. Jadi Inggris 4 kali menang. Sambil itu Bapak Ibu sekalian, kita memperingati lahirnya hubungan ini dalam rangka kita mengenal Rasulullah SAW, di mana Nabi dilahirkan yaitu rahmat, dan beliau juga merupakan suatu manusia yang sempurna, akhlak yang sempurna. Maka penciptanya sendiri Allah SWT sampai menekankan sesungguhnya akhlak yang Muhammad ke atas yang seperti yang diceritakan dalam satu hadis pernah dikatakan, akhlaknya Rasulullah seperti Qurannya berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru kita cerita yang motivasi. Dan itu saya melakukan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini, yaitu memang daripada dorongan atau kerjasama antara pengurus masjid, khususnya ketua masjid kita Bapak Haji Budi Mas Biono, dan rekan-rekan jemaah dan rekan jemaah yang memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka mengembangkan sehingga kita bisa melaksanakan daripada kegiatan Rasulullah SAW tahun 1441 Hijriah. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada yang berikan suatu kebaikan atau dengan syafaatnya Rasulullah SAW, hingga kita bisa diakui Nabi Muhammad SAW. Di Bapak Ibu sekalian, motivasi saya dua aja. Pernah Jibril di malaikat Pak, malaikat itu berjanji dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara apabila di antara umatmu yang berselawat sadaqah kepada Jibril 10 kali dalam satu hari, aku akan menuntutnya dari menuju ke surga. Jadi begini Pak, yang kira berlaku kalau Rasulullah SAW. Hari ini kita 10 kali mengucapkan salawat karena Nabi akan memberikan kisah. Kalau kita mengatakan ilmu atau amalan kita Bapak sekalian, kita pun bisa surga. Tapi rasa Rasulullah itulah yang akan menerapkan pertimbangan kita nanti di akhir. Bapak Ibu dan yang perlu disampaikan, mohon atas kekurangan. Tidak ada hal yang perlu berkenan dalam pelaksanaan daripada kegiatan pada malam ini. Agar kita melakukan yang kita lakukan. Saya dua beliau di sebelah sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan tadi yang disampaikan oleh Ketua PHBI Masjid Nurul. Kami ucapkan terima kasih. Adapun acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pengurus atau Ketua Admin Masjid Mabrur, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Adi Prasetyo Esa kepada Bapak Adi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawab salam saya itu rezekinya bertambah. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Mudah-mudahan banyak orang bekerja. Yang saya muliakan di sini Bapak Haji
majelis ini. Kemudian yang saya hormati para sepuh, alim ulama, imam masjid Makruh, semoga selalu sehat walafiat. Kemudian para pengurus, pengawas masjid Makruh, kemudian bapak, ibu, adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik. Semoga semuanya urusannya lancar-lancar. Terima kasih yang tak terhingga kepada panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar informasi, ini peringatan Maulid Nabi untuk season ini season yang kedua. Jadi season pertama itu kemarin sudah diselenggarakan, dan alhamdulillah karena banyak masukan dari ibu-ibu ini, karena kepingin lebih besar lagi, maka diselenggarakan kegiatan pada malam hari. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa hikmah pada malam hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz, yaitu mengenai akhlak baginda Rasulullah yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam artian kita di tetangga jangan ada yang bertengkar-tengkar ya pesan saya. Kalau ada yang silaturahminya kurang bagus, itu diperkeras silaturahmi, karena itulah cara yang selalu diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini saling memperkeras silaturahmi. Apalagi ini menghadapi pilkada ini, pilih pelajaran ini. Kalau ada yang beda pilihan itu biasa, jangan dipaksakan, karena itu adalah pilihan masing-masing. Ya, mungkin lebih banyaknya nanti mengenai hikmah Maulid Nabi dan segala macamnya ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Aswati Sarjana Islam. Sekali lagi kami atas panitia, atas keputusan nama Maulid Masjid Makruh mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang membantu dalam kegiatan acara ini. Dan lebih kurangnya, apabila dalam hal kegiatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf, mohon ampun. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambutan dari Ketua Masjid Makruh. Terima kasih. Hadirin Bapak-bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, maka diharapkan kepada adik-adik lebih dahulu dapat tertib mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, masuklah pada acara ini daripada rangkaian acara kita pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasan atau acara agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Aswati Esai. Kepada Bapak Ustaz Haji Aswati Esai dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Babu betul kan? Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la
quwwata illa billah. Segenap pengurus Masjid Mabrur yang saya hormati, yang terhormat para pemuka agama, tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah Masjid Mabrur, dan juga para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku yang saya cintai. Ini nampaknya kursi nampaknya. Ya, kalau saya capek sih dulu. Kalau saya nggak capek, saya nanti. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan jasmaniyah maupun rohaniyah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada kekasih Allah yang tercinta, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, kalaulah kita memperhatikan bagian anggota tubuh kita, ternyata ada salah satu bagian anggota tubuh kita yang berperan aktif berkomunikasi dengan orang lain, yaitu disebut dengan lisan. Sekecil apapun suara yang keluar dari lisan sangat bermakna dibandingkan suara gong yang bergema. Dengan lisan Bapak Ibu kita bisa titip pesan. Tuh Bapak Ibu, ya, sering titip pesan. Dulu belum ada HP, titip pesan. Sekarang pun masih ada HP, masih titip pesan. Nggak bisa hadir pengajian, nggak bisa hadir itu arisan keluarga. Ya. Tapi sekarang pakai WA, ya, WA kita kirim. Ya. Bagi ibu bapak yang menerima WA, jangan sekedar dipandang saja. Balas WA saudara kita itu. Dengan lisan kita bisa titip pesan, dengan lisan juga kita biasa menerima pesan. Ya. Dengan lisan kita bisa menyatakan rasa senang. Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah coy, anak saya sudah dapat kerja. Ya. Alhamdulillah coy, ya. Saya sudah dapat menantu. Senang. Alhamdulillah coy, anak saya sudah sarjana. Senang. Bahkan ada mobil, coy, ya. Hari ini aku menang lotre coy. Senang. Ya. Dengan lisan orang bisa menyatakan rasa senang. Dan dengan lisan juga orang bisa menyatakan rasa kecewa, sakit hati, rasa sakit,
Coy, ngapet. Ya. Tahun yang lalu, aku beritahukan ku coy, anak saya sudah keturunan ku coy. Iya, ternyata coy, pemenantu coy, antu. Ya. Anak saya bercerai coy. Kecewa. Apa masalahnya? Nah, ya. Masalahnya HP. Ya, sering tuh lewat HP. Bapak Ibu, saya dinas di KUA Pontianak Kota, pemburu fungsional. Ini masih wilayah saya. Daerah ini masih wilayah saya. Ya, bahkan beliau saya dikatakan banyak yang dikatakan sendiri. Ya. Permasalahan perceraian, ya, luar biasa, Bapak. HP salah satu, maka HP itu ada manfaatnya dan ada juga mudaratnya. Maka kita titip kepada anak kita yang sekolahnya MTS, ya, MAN, YIN, pesankan kepada anak kita, ini Bapak amanah kepada kamu di HP, gunakan yang baik, yang bermanfaat, jangan kamu gunakan yang tidak bermanfaat, karena di dalam HP itu apa saja ada, Bapak. Ilmu tentang akhirat ada. Jadi tergantung siapa yang memegangnya. Salah satu faktor yaitu selingkuh lewat HP. Ya. Jadi HP ini yang membahayakan. Dan juga masalah ekonomi. Ya, ekonomi. Makanya kalau kita sudah tahu keadaan suami kita pekerjaannya apa, kita harus tahu istri. Ya. Dan kita suami terbuka sama istri. Jangan nggak terbuka. Ya. Karena ada kasus Bapak Ibu sekalian, ada seorang laki-laki melakukan identitasnya. Padahal dia nggak kerja, dia mengatakan dirinya bekerja. Pagi-pagi dia pergi pakai baju dinas, benar? Ya, pakai baju dinas. Karena dia dapat istri orang kebenaran, tahu istri orang kebenaran. Tak tahu mau tahu apa kata istri dia, karena istri soleha. Apa kata suami dia? Tidak ada yang ini. Ya. Jadi bagaimana suami dominan, tapi ini melawan. Melawan mana? Lupa kan? Ya. Sampai keluarganya datang ke rumah, tanyakan saya, betul kesianan ini terjadi di Departemen Agama di Tanwin? Nggak tahu lah saya, Pak, karena saya dulu saya masih depan kota. Kalau Bapak dia berkawayan, kan begitu. Namanya Sianur, ya, betul kan jadi nasihat? Saya ternyata dicek bukan benar. Jadi ini hati-hati, ya. Wabil khusus yang perempuan tanya betul-betul, ya, pekerjaannya apa, harus terbuka apa itu. Jangan sampai ya kita mendapat suami yang kita harapkan, tapi suami penipu.
Ini yang terjadi. Tapi harus jelas apa pekerjaannya. Ya. Tidak perlu pegawai, tidak perlu. Apapun profesinya, yang penting dia kerja. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Bukan becak pun tidak masalah. Pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Ya, keringat bercucuran keluar itu dihidup tasbih oleh Allah. Apabila dia tidak keluar rumah untuk mencari nafkah anak istrinya. Katanya orang bekerja Bapak itu ibadah umum namanya. Ya, ibadah umum itu Bapak Ibu seperti dalam hadis Nabi, kita membuang beling di jalanan, ya, membuang paku di jalanan, itu ibadah. Dengan kita mengambil barang-barang yang bahaya itu, orang selamat, kita dapat pahala. Ibadah khusus, ya, sholat lima waktu, betul, puasa, ya, haji, itu ibadah khusus. Zakat itu ibadah khusus. Jadi semuanya itu ibadah. Ibu-ibu di rumah bekerja, apa kerjaan itu sehari-hari di rumah? Ngepel. Istri saya, Bapak Ibu, habis subuh dia bangun, apa yang dilakukannya? Nyapu, sapu, sudah sapu, ngepel, sudah ngepel, cuci piring, sudah cuci piring, belanja, luar biasa. Baik belanja, Masya Allah, banyak pahalanya. Asalkan dikerjakannya lillah karena Allah. Yang indah lagi, dia selalu connect kepada Allah. Apa itu connect? Apa yang dikerjakannya, dia selalu dilihat oleh Allah. Itu mantap. Ibu-ibu bekerja selalu dilihat oleh Allah. Itu artinya hidup sama Allah nggak putus. Nggak putus hidup sama Allah. Itu connect namanya. Ya, dalam bahasa tasawuf cinta. Kalau seseorang sudah cinta kepada Allah, itu tadi. Di mana saja dia berada, dia tidak lepas dengan siapa yang dicintainya. Jadi ibu-ibu melakukan pekerjaan jangan putus kepada Allah. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita beserta Allah ringan. Mandang puji yang banyak-banyak. Kalau bukan bersama Allah, mungkin. Ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Ya, setiap pekerjaan yang baik yang kita lakukan, zahirnya kita, hakikatnya datangnya daripada Allah. Kalau Allah kita utamakan, setiap aktivitas indah, ringan. Ada baju banyak, kata kita berasa melihat ringan. Tidak berat. Suami, apa kerjaan suami di rumah? Ya kalau pegawai hari Sabtu libur, Minggu libur. Kalau saya Bapak libur tak libur. Sabtu Minggu kerja, nikahkan orang. Nah, kecuali tidak ada jadwal kita di rumah, apa yang kita lakukan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan. Kamu jangan tidak saling tolong-tolongan. Indah kalau kita dalam rumah tangga itu saling bertolong-tolongan. Wa ta'awanu 'alal
Bermusuhan jangan. Ya. Orang ajak berkelahi jangan atur orang untuk ikutan orang. Jangan. Kalau hal yang jelek jangan ikut. Tapi hal yang baik kita ikut. Apa yang harus kita lakukan dalam rumah tangga kita? Kita lihat di belakang piring walau kita mencuci istri kita. Ya. Boleh ya kita cuci piring? Betul? Ringan tangan kita cuci, ya, membantu istri kita. Ada tolong tangannya. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam rumah tangga kita? Lakukan. Inilah rumah tangga yang baik dijaga. Dengan bisa Bapak Ibu, orang bisa mendapatkan rasa sakit, ya. Dan juga dengan bisa, ya, orang bisa selamat, ya. Dalam rumah tangga, suami istri saling tolong menolong, ya, bekerja sama, ya, senang istri. Ya, membantu apa saja yang dibutuhkan anak-anak kita, senang anak-anak kita. Ucapan dalam rumah tangga menyenangkan. Tidak ada binatang yang keluar masuk di dalam rumah. Hai kucing, babi. Nah, ada dalam rumah tangga, ada begitu. Kalau ada binatang yang di luar masuk dalam rumah tangga, anjing, babi. Nah, ucapan yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau anaknya tidak menurut apa katanya, dia kecewa dengan anaknya, yang keluar apa perkataan? Oh ini pandai pajo yang di rumah. Bagus kalimat macam itu Bapak Ibu? Tidak menyenangkan, tidak selamat, membekas di hati anaknya. Maka jangan salah Bapak Ibu, kalau kita tidak disayang oleh anak, jangan salahkan anak. Ya, ada anak itu sayang sama mamanya saja, sama bapaknya. Mengapa? Ucapan orang tuanya tidak menyenangkan, kasar, apalagi ucapan terhadap suami istrinya. Ya. Ucapan yang keluar itu bukan menyenangkan istri, tapi mencaci maki istri. Itu ucapan tidak menyenangkan. Itu Bapak Ibu biasa dengar di masyarakat. Bapak meninggal, apa kekemahan anak di sini? Mampus ya, mampus ya. Bukan meninggal, mampus. Mampus ya, Bapak mampus. Astagfirullah. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Pernah? Ya. Kalau dimarah Bapak Ibu, pintu kamar berlari katanya. Hancur. Di atas nih, digolong. Orang sakit Bapak Ibu. Kalau dimarah, anak isi nampak pelajar. Ini dengan lisan orang macam itu nggak selamat. Dan dengan lisan orang bisa celaka, dan dengan lisan orang bisa salah. Makanya Bapak Ibu, ulama mengatakan salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari ucapan.
bapaknya masih hidup, dipindahkan mati. Alhamdulillah. Ini kasus ketika saya masih penghulu di Pontianak Barat. Pontianak Barat, saya 5 tahun penghulu Pontianak Barat. Datang orang datang nikah, tanya wali, karena nikah itu wali yang harus. Dan nikah wali yang sah nikah adalah tanpa wali. Tanya wali, bapak kemana? Meninggal pak. Kata neneknya, datuk masih hidup, datuk meninggal pak. Saudara sekandung si bapak ada, tidak ada pak. Saudara si bapak ada, tak ada. Ya. Keponakan ada, apakah lagi keponakan pak? Pamannya tak ada, pamannya pak. Ini datang dari Jawa, Batang Mala kata neneknya. Oh wali hakim dan walihan hakim. Nikahlah hari Minggu di kantor. Tiba-tiba hari Senin datang bapak ke kantor. Bapak nama Muhammad Hasan. Pak, hari Minggu ada orang nikah atas nama ini di kantor. Dia itu anak saya pak. Cerita di bapaknya tahu, padahal sudah jauh, dulu sudah jauh. Dia nikah resepsi, neneknya undang tetangga bapaknya. Itu teman bapaknya undang. Bertanyalah teman bapaknya, "Mas, acara nikah, anak kenapa tanya? Anak nikah dia, ada tak tahu?" Ya lebih tua gimana? Apa yang undangannya? Panjang tidaknya Muhammad Hasan almarhum. Saya kan sampai dia orang tak tahu bahwa undangan mata. Akhirnya panggil neneknya. Tapi ibu diberikan informasi salah, mengatakan ini ada bapak. Benci saya ngambil pak. Aku tak benci, kawin nanti dia. Benar, kawin nanti. Ini menampakkan bahwa tidak boleh kata itu. Jadi harus tentukan. Kenapa? Efeknya dari yang nikah nanti hukumnya dihina karena bukan wali jadi keluarga. Nah, ini juga masukan dari saya bapak ibu dari saksi. Ya karena saksi itu orang yang paham bapak ibu, kiai kan, ustaz kan, paham. Ini 80% dari saksi orang tak paham. Sama betul-betul yang juga. Saya ajak. Ini jadi cari saksi orang yang paham. Yang kedua jangan orang Mekah. Tahu orang Mekah? Sama Tidak banyak terjadi berbagai peristiwa ini. Tidak ada kepada laki-laki. Bapak tidak bisa nikah langsung besok, tidak bisa. Dulu masih bisa. Hari ini selesai, macam bulan bulan. Nikah bisa, sekarang tidak bisa. Ada masa indah juga. Nah ya, kalau yang juga nikah, sabar dulu. Kenapa harus masa indah? Supaya suami tadi berpikir. Itu pemerintah.
perubahan kembali rujuk 2 bulan akhir-akhir hidayah datang sudah terbuka pintu hatinya dia rujuk itu tujuan pemerintah. Tapi pernah Bapak itu kalau dia nak nikah melarang habis kita dimarahkan. Ini hukum apa yang Islam itu? Jadi selamatul insan itu besar. Selamatnya manusia tergantung dari insannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata menyenangkan anak istri, berkata menyenangkan sohib temannya, berkata menyenangkan tetangganya. Kalau tidak bisa berkata menyenangkan anak istri, teman dan tetangga, apa kata Rasulullah? Lebih baik iya. Makanya di dalam diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Nah, ini yang kita contohi. Apa yang diajarkan baginda Nabi kepada kita satu umatnya? Itu lima akan akhlak. Kalau dalam rumah tangga Bapak Ibu orang yang berakhlak, maka didikan rumah tangga itu dengan dengan agama. Jangan kita didikan rumah tangga itu dengan orang nafsu, semu. Paling cantik hadis kita 5 tahun. Itu kalau dia pandai merawat diri. Betul? Maka ibu-ibu harus pandai diri merawat diri. Ya, supaya suami itu lekat terus. Ya. Ini suami balik kerja sore, ya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk dibuka, ya. Harum bidadari. Jangan mungkin kita balik kerja bidadari. Tadi suami terluka, tahu bukan? Tukang berat, apa itu? Apalagi masang setengah kita. Ya Allah, itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kalau ada orang tukang ini, kita pandang dia doakan, mudah-mudahan dia memberikan kesehatan oleh Allah. Itu kita pandang saudara kita yang bekerja, ya doakan dia, bukan kesehatan. Yang nggak tahu bukan doakan. Jadi kita balik kerja dengan apalagi ketika sampai di rumah bidadari, ya kita masuk sepatu buka, untuk diurut-urut, nanti bang, aku tak ekonomi kerja dia tu, senang rasanya. Dan sempit kata ni, ya kerja tak tinggalan atasan, sempit sesak nafas dada. Tapi ketika pulang ke rumah disambut bidadari, belum kebuka dada. Allah, ya. Senang, senyum istri, hidungnya mengkilau. Ya Allah, senang ya Pak. Malu-malu Bapak ucapannya ya. Sedang bentak suami rumah, katakan
begitu, ya Allah, hamba berwai-wai macam jalan saya, bau ganja, ya. Dan itu anak can bilang, ada can lagi bilang, ada pun ada suami. Ya Allah, jangan macam begitu. Jadi makin sesak apa suami, pendek mau suami. Kita akan sini, ya Allah, siapa ni, ya Allah. Kalau capek, siapa ni. Apa macam ini mobil nanti? Itu akibat tidak pandai berawat ni. Intinya itu. Yang punya anak tiga, anak empat, anak lima, tetap merawat diri. Almarhum nenek saya umur 70 tahun masih pakai bedak cat nyonya yang gede tu kan, ada bedak cat nyonya yang gede tu. Masih tak gede. Nenek. Ya. Maka kita kalau tidur sama suami, istri itu mandi dulu, berharum-haruman. Wah, Allah tetap. Cuy, tembak dia tu. Sakit perut kata dia. Ada sakit perut. Ada anak itu. Ini pokok. Allah banyak kerjaan. Apa? Ada bidadari di rumah. Tak begitu. Berjalan sendiri yang amal, yang bagaimana cantik di rumah ada bidadari. Jadi, makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan Rasulullah itu kita praktekkan dalam sehari-hari dalam rumah tangga kita. Jadi suami itu nggak boleh mengeluarkan ucapan sembarangan, harus dikontrol. Itu kejadian pejabat-pejabat negara, omongan-omongannya didengar oleh masyarakat, bukan senang orang dengarnya, malah ada yang naik darah, ada kaki maki, anaknya siapa? Maka bersyukur anak itu dititipkan ke pondok. Pondok itu diajarkan adab, taklim, tidak boleh sembarangan ngomong. Apalagi kita ngomong sama orang tua kita, tidak boleh sembarangan. Ngomong dengan bapak, mamanya makan lontong. Dia pun ya Allah, anak masuk adab. Ada. Ya. Kalau orang tua harus hormat. Dalam Al-Quran, saja tak boleh. Saja bahasa Al-Quran. Apalagi kita mencaci maki orang tua kita. Apalagi membunuh orang tua kita. Alhamdulillah semua. Ya. Baik. Makanya akhlak itu sangat penting Bapak Ibu diajarkan ke anak-anak kita. Makanya saudaraku yang mau nikah, yang sedang menikah, apabila dititipkan oleh Allah anak, ajarkan anaknya akhlakul karimah. Ya. Jalan depan orang tua harus rapi seorang kita kampung. Ya, kita ini pergi masjid, kita melangkai orang, kita begini, tak ngomong kan? Dia orang akhlak. Kita melewati samping orang, kita pegang punggungnya, kita izin ke tempat. Begitu, itu akhlak. Jangan orang di ujung lagi. Ini sekali apa? Karena tidak ada akhlak.
agama itu kalau ada dai khotib itu memberikan penataran. Bagaimana dai itu menyejukkan umat, kiai menyejukkan umat, ucapannya menyenangkan umat, jangan mengaku-ngaku umat. Itu namanya ulama sub. Tahu ulama sub? Ulama sub yang akan begini yang ditakutkan Rasulullah SAW. Dia tidak fasih bahasa Arab, banyak kitab dalam rumahnya, tapi kalau keluar dari lisannya ucapan caci maki, jangan diikut kepada. Itulah kata Rasulullah ulama sub. Maka kita ajarkan kepada anak kita, nah, kalau kamu cari guru yang berakhlak. Karena zaman sekarang ini orang payah. Kenapa banyak kiai tak berakhlak, banyak ustaz tak berakhlak. Jangan masyarakat saja kita ajarkan berakhlak, ustaz yang sendiri pun harus berakhlak, kiai berakhlak. Ini Bapak, kalau kita betul-betul mengikuti ajaran suri tauhid dan tabiat Nabi Muhammad SAW. Biar anak kita tidak pakai ngaji kitab, tapi kalau akhlak bagus dilakukan. Ini bincang kita dalam sana sini, ngajar sana sini, ini pasti tidak menakal orang, nak dibawa, nak mengadu domba orang. Jangan diikuti Bapak Ibu. Itu ulama sub namanya. Itu yang dikatakan saya khotbah di penjara di PP Dewasa. Lama ikut khotbah di penjara di PP Dewasa. Pengen aku khotbah di PP Dewasa. Saya minta Pak Kota, saya pengen khotbah di PP Dewasa. Diberi jadwal sana. Saya dari HP di depan ini ada dia siapa? Saya tanya kepada polisinya, bantu kiai, kiai kakak sana, aku dengan dia sudah membosan. Hati-hati Bapak. Mendamulakan anak di pondok, dia dulu siapa kiainya. Sekarang dia tanya, pondok itu hanya nama saja. Ya, pondok itu hanya nama saja, tapi penghuninya tauhid. Makanya kalau kita masukkan pondok, ya siapa masuk pondoknya? Jangan pondok-pondokan. Macam baru buah dakwah sudah terkenal. Siapa dulunya? Orang alim, Hasan Bahru, begitu jenah. Jangan asal-asal masukkan anak ke pondok. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akhlakul karimah, saling hormat menghormati. Kalau kamu bertetangga, kamu harus saling hormat menghormati. Kalau ada gotong royong tanah orang jangan tanah orang tanah kau. Itu berjauh kan? Ini tanah orang tanah dia. Orang ngumpul, dia keluar bawa pamannya. Ada penumpuk. Ini alat apa sih? Sholat rajin, ibadah rajin. Tapi ada perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah dikerjakan. Apa itu? Mengambil hak orang yang bukan haknya. Ibadah yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kita
dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, orang menganggap mengharapkan baiti jannati, rumah tanggaku surga bagiku. Jangan harap Bapak Ibu, kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi surga, ikuti apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Penghuninya orang berakhlakul karimah. Wa ulil amri minkum, pemimpinnya juga orang berakhlakul karimah. Bapaknya berakhlak, mamanya berakhlak, anaknya berakhlak, surga rumah. Allahu Akbar. Masjid dekat rumah. Dan Yonan bawa anak sholat ke masjid. Jauh dari masjid, ajak anak sholat berjamaah. Ya. Ingatkan terus anaknya yang tidak sholat. Ya. Kita sudah mengajak anak kita, ajak ke sholat. Istri juga sholat. Ya. Tapi kalau istri solehah, masya Allah. Ya, dia tahajud, ya, tengah malam tahajud, baca Quran, ya, ucapannya dengan suami juga keras, ya, nadanya nggak keras, lemah lembut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga sudah dalam rumah tangga. Ya. Istri di kantor tidak rasa ketakutan, tidak ada curiga, karena istrinya orang soleh, dapat menjaga, ya, menjaga dirinya dan tidak menerima tamu yang bukan mahramnya, walaupun itu keluarganya. Datang laki-laki ke rumahnya, walaupun itu keluarganya, karena suaminya nggak ada, tidak diterima. Mohon maaf, suami saya nggak ada. Ya. Nanti kalau ada suami saya tahu. Benar. Ya, diterima dengan hikmah. Wallahu bisatir asana. Jangan lainnya kasih itu. Lainnya kota masalah kota. Nggak boleh itu. Tidak ada bahasa tidak enak. Kalau tidak ada maulid kita di rumah, jangan bawa masuk walaupun keluarganya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita khawatir nah, ini yang dijaga. Ajarkan kepada anak-anaknya. Nah, kalau kamu ada teman di rumah, suami kamu nggak ada, jangan bawa masuk. Ini diajarkan kepada anak-anak. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, kata Rasulullah, anak itu lahirnya dari fitrah, asalnya bersih, tergantung orang tuanya. Mau dari kaya Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung orang tua. Tapi saya yakin di sini tentunya ingin anaknya menjadi anak yang soleh, soleh. Dengan cara selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada anak kita akhlakul karimah. Di generasi kita ini, Bapak Ibu, generasi kita, masya Allah, kalau besar dia, ya, tahu tentang agama, insya Allah masjid kita ini akan makmur, ya, akan bina anak-anak kita yang tentang ilmu agama. Sekiranya ini Bapak Ibu dapat disampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Mari kita tutupi dengan salawatullah.
bertemu setiap waktu dalam tidurku, dalam mimpiku. Salatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan beliau kita menentukan kita aplikasikan dengan dalam hingga acara selanjutnya, yakni pembacaan selawat Ibrahim yang akan dipimpin oleh Ustaz Salihin kepada Ustaz Salihin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
الآخرين إلى الخواتم يا رحمن الرحيم يا أرحم الراحمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة وغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل سوء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريدا إلا سددته ولا هما إلا فرجته ولا ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا كسلانا إلا نشرته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا هديا منه في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمنا بمجد الشهداء واحصرنا يوم القيامة في زمرة الأنبياء وأدخلنا الجنة مع الصلاة والسلام اجعل انتهائي هذا لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اهد الفاتحة وصل الفاتحة يا فرج الهم ويكشف الغم يا من الذي يوفي طلعت البلاء يا الله يا ذا البلاء يا رحمن يا ذا البلاء يا رب إنك على كل شيء قدير اللهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dari awal hingga akhir mampu acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano loh? Ustaz. Matikan dulu Ustaz. Rumah. Biarkan saja lah. Ya Ustaz, akhirnya. Matikan ya, selesai lah. Sabar. Keprok. Keadaan sesuai. Tadi gak baik. Lah umam ini. Keadaan hari ini. Tang, gimana Tang? Dapat anak Sang? Ikut. Lihat loh Tang, dapat anak Sang? Mati lah.